Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tutorial tentang Microsoft Excel. Sekarang kita lanjut ke pembahasan bagian 4.2.8 ya, yaitu memformat data. Kita masuk ke bagian 4.2.8.1. Jadi pada bagian ini kita akan membahas tentang cara memformat data tanggal. Jadi terdapat dua cara untuk memformat data tanggal. Yang pertama, teman-teman bisa ketik di sini date sama dengan spasi date. Kemudian kita bisa tulis tahunnya, misal 2021. Kemudian diberi tanda koma sebagai pemisahnya. Kemudian spasi baru kita tulis bulannya, misal bulan 5. Kita berikan tanda koma lagi sebagai pemisah, baru kita tulis tanggalnya ya, seperti ini. Kemudian terakhir diberi tanda tutup kurung, kemudian teman-teman bisa enter. Oke. Nah, jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi di sini teman-teman bisa lihat hasilnya ada di sel D2 seperti ini. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat rumusnya di formula barnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa merubah format dari tanggal ini menyesuaikan seperti format tanggal di Indonesia. Nah, jadi kan jika di Indonesia format tanggalnya itu kan kita lebih dulu itu tanggal, bulan, baru tahun ya. Jadi kita bisa rubah formatnya. Jadi cara merubah formatnya itu teman-teman bisa klik sel di mana tanggal yang akan dirubah. Kemudian teman-teman bisa pilih format di sini. Kemudian teman-teman bisa pilih format sel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada location. Di sini teman-teman bisa cari yang format Indonesia, bisa diketik Indonesia, kemudian dipilih di sini. Kemudian teman-teman bisa pilih ini beberapa format tanggal Indonesia ya. Misal saya pilih yang paling bawah, diklik 2 kali bisa seperti ini. Nah, ini sudah sesuai formatnya dengan tanggal di Indonesia ya. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita masuk lagi ke materi baru, yaitu di bagian 4.2.8.2. Di sini membahas tentang memformat tampilan angka ya. Jadi saya contohkan saja seperti ini supaya teman-teman bisa langsung paham. Misal di sini di sel E3 saya tulis angka 5000 ya. 5000 seperti ini. Kemudian angka 5000 ini saya ingin rubah supaya nanti formatnya itu mengikuti seperti format rupiah ya, mata uang rupiah. Jadi kan nanti di sini kalau mata uang rupiah biasanya itu formatnya, jadi setiap 3 digit teman-teman pasti menambahkan separator atau tanda pemisah titik di sini. Kemudian ada 2 angka 00 di belakang koma seperti ini. Kemudian nanti di bagian depan teman-teman pasti tambahkan simbol rupiah yaitu seperti ini. Nah, tapi jika teman-teman menulis secara manual seperti ini, maka tipe datanya akan dianggap tipe data string. Jadi tipe data string itu adalah tipe data yang dimana tidak bisa dilakukan perhitungan. Sementara kalau kita menuliskan mata uang atau rupiah kan biasanya kebutuhan kita ini untuk melakukan perhitungan di aplikasi Microsoft Excel-nya. Jadi bagaimana formatnya berubah rupiah, tetapi tipe datanya tetap integer, di mana tipe data ini bisa dilakukan perhitungan ya. Jadi caranya itu seperti ini. Kita ulang lagi ya, seperti di sini 5000. Kemudian nanti teman-teman bisa pilih pada menu toolbarnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang simbol dolar, teman-teman bisa klik drop down-nya. Kemudian karena di sini yang tersedia tidak ada rupiah ya, tidak ada rupiah, teman-teman bisa pilih more accounting format. Kemudian di sini teman-teman pastikan posisinya sudah berada di tab accounting seperti ini. Kemudian pada simbol ini kita bisa drop down sampai kita menemukan simbol rupiah ya, yaitu Rp. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada simbol rupiah Rp Indonesian. Teman-teman bisa klik pilih di sini. Kemudian teman-teman tinggal klik OK. Nah, di sini maka formatnya sudah berubah menjadi format rupiah ya. Terlihat di sini. Kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya. Pada modulnya teman-teman bisa lihat di bagian 4.2.9. Di sini kita akan membahas tentang cara mengubah lebar kolom dan tinggi baris. Jadi cara mengubah lebar kolom dan tinggi baris ada dua ya. Cara yang pertama, teman-teman bisa perhatikan kursor teman-teman. Kursornya teman-teman bisa letakkan di bagian atas kolomnya, kolom mana yang mau dilebarkan. Kemudian teman-teman klik seperti ini ya.
Teman-teman klik di bagian kolom yang mau dilebarkan hingga kolomnya terblok seperti ini. Kemudian teman-teman letakkan kursornya di bagian pinggir kolomnya hingga nanti kursornya berubah simbol ya, menjadi simbol plus seperti di sini. Kemudian teman-teman bisa klik kiri pada touchpad atau mouse teman-teman, diklik kemudian ditahan, kemudian teman-teman bisa drag ya, di drag sebelah kanan disesuaikan sesuai kebutuhan lebar kolom yang teman-teman inginkan ya. Jadi seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa lepas. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Jadi kolomnya akan semakin lebar. Oke. Kemudian cara kedua, teman-teman bisa pilih di sini di toolbarnya ada menu format. Teman-teman bisa klik drop down. Teman-teman lihat di sini nanti ada kolom width ya. Jadi di sini menu kolom width untuk menentukan lebar kolom. Teman-teman bisa klik di sini. Kemudian teman-teman bisa tuliskan di sini angkanya untuk dilebarkan atau dikecilkan ya. Misal saya taruh 16 lebar kolomnya. Kemudian teman-teman bisa tekan enter atau diklik OK. Nah, maka kolomnya akan lebar ya. Akan menyesuaikan seperti kebutuhan yang teman-teman inginkan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu di bagian 4.2.10. Di sini materi yang dibahas mengubah tinggi baris. Jadi, cara mengubah tinggi baris sama saja seperti tadi, cara mengubah lebar kolom. Di sini teman-teman bisa pilih, diklik aja baris mana yang ingin teman-teman lebarkan ya. Misal saya akan melebarkan baris 3, saya klik di baris 3 seperti ini. Kemudian teman-teman bisa letakkan kursor teman-teman di bagian bawah dari baris 3 sehingga nanti simbol dari kursornya akan berubah menjadi tanda plus. Di sini teman-teman bisa klik kiri, kemudian ditahan, kemudian teman-teman bisa drag ke bawah agar lebih lebar seperti ini. Disesuaikan seperti kebutuhan yang teman-teman inginkan. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa lepas seperti ini, maka lebarnya akan bertambah ya, lebar barisnya akan bertambah seperti ini. Kemudian cara yang kedua, seperti tadi di toolbarnya teman-teman bisa pilih format seperti ini. Kemudian teman-teman bisa pilih di sini row height ya, tinggi baris, diklik di sini. Kemudian akan terbuka kotak dialog row height. Di sini teman-teman bisa tekan angkanya di sini. Misal saya ingin meninggikan 70 ya, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Maka di sini barisnya akan berubah ya, akan semakin lebar seperti ini. Sekarang kita lanjut lagi ke materi berikutnya di bagian 4.2.11. Di sini kita akan membahas mengenai cara membuat garis atau border dan arsiran atau warna ya, atau biasa kita sebut shading. Kita masuk ke bagian 4.2.11.1. Kita akan membahas tentang cara membuat garis pembatas ya, atau bingkai. Jadi caranya itu teman-teman bisa blok terlebih dahulu ring yang ingin dibuatkan bingkai atau pembatas ya. Setelah teman-teman blok ring yang ingin dibuatkan pembatas atau border, kemudian teman-teman bisa pilih menu format pada toolbarnya. Kemudian teman-teman masuk ke format cell ya, sehingga terbuka kotak dialog format cell. Di sini teman-teman bisa pilih tab border, kemudian teman-teman bisa menentukan preset ya. Jadi di sini ada 3 macam preset. Yang pertama itu preset none. Di sini digunakan untuk menghapus seluruh garis pembatas dan bingkai. Kemudian yang kedua di sini ada preset outline. Di sini digunakan untuk membuat bingkai di sekeliling sel atau ring. Kemudian yang terakhir ada preset di sini inside. Nah, di sini digunakan untuk menempatkan garis di bagian dalam ring. Jadi bisa dipilih di sini sesuai kebutuhan teman-teman. Misal saya pilih yang outline. Kemudian kita masuk ke option border ya. Pada bagian option border, teman-teman bisa pilih garis pembatas sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Di sini ada garis atas, garis tengah, garis bawah ya. Kemudian ada contohnya di sini, seperti ini teman-teman bisa lihat nanti. Kemudian di sini ada menu color.
teman-teman bisa klik drop down, kemudian teman-teman bisa pilih warna bordernya ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal klik OK. Nah, maka bordernya atau garis pinggirnya akan terbentuk seperti ini ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian 4.2.11.2, yaitu di sini kita akan membahas cara membuat arsiran atau warna ya. Jadi di sini ring-ring tertentu yang sudah kita blok, kita bisa berikan arsiran atau warna. Jadi caranya, yang pertama kita blok dulu ring yang akan kita arsir ya, misal seperti ini. Saya blok ring yang akan saya arsir, kemudian kita masuk ke menu format di toolbarnya, kemudian pilih format cell, kemudian kita masuk ke tab fill di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada tab fill, kemudian teman-teman pilih warnanya di sini, pattern color. Misal saya mau menggunakan warna ini, orange. Kemudian teman-teman bisa pilih style arsirannya ya, sesuai keinginan teman-teman. Misal saya pilih yang ini, kemudian teman-teman tinggal klik OK. Nah, maka di sini teman-teman lihat ring yang teman-teman blok akan diberikan arsiran ya. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan lagi materinya ke bagian 4.2.12. Di sini kita akan membahas cara menyalin, menempel, dan memindahkan data. Kita masuk dulu ke bagian 4.2.12.1, di mana di sini kita akan membahas tentang cara menyalin dan menempel data. Jadi misalnya di sini teman-teman punya data, misal saya tulis di sini nama saya. Jadi di sini data kita berada pada sel F5 ya. Teman-teman bisa lihat di sini, selnya di sini ya kelihatan F5. Datanya berisi tulisan novel ya. Jadi misalkan di sini saya ingin menyalin atau biasa disebut copy ya, mengcopy atau menyalin data saya di sini ke sel, misal ke sel ini ya, H5. Jadi teman-teman bisa klik dulu sel F5 di mana tempat data teman-teman sebelumnya. Kemudian teman-teman bisa klik Ctrl ditahan, kemudian teman-teman bisa klik C, Ctrl C untuk melakukan copy data atau menyalin data. Kemudian pilih sel di mana tempat teman-teman akan menyalinkan datanya. Misal saya akan menyalinkan ke sel H5, saya klik di sel H5, kemudian teman-teman bisa klik kombinasi keyboard Ctrl V ya untuk paste atau menyalinkan datanya. Jadi seperti ini. Di data saya sekarang sudah ada 2. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini sekarang. Kalau tadi kita sudah belajar cara menyalin data, jadi di mana data kita nanti akan jadi berganda gitu ya, di copy akan berganda. Sekarang kita akan belajar cara memindahkan data, di mana data tersebut akan hilang di posisi lamanya dan akan dipindahkan ke posisi baru. Jadi itu bedanya menyalin data dengan memindahkan data. Jadi seperti ini. Misal saya punya data di sini. Saya tulis Hanif. Ada di sel K6 seperti ini. Kemudian saya akan memindahkannya ke sel M6. Teman-teman bisa klik kombinasi keyboard Ctrl X. Kemudian teman-teman klik sel di mana teman-teman akan memindahkan data tersebut. Kemudian teman-teman bisa klik kombinasi keyboard Ctrl V ya. Jadi seperti ini. Jadi datanya akan berpindah dari posisi sebelumnya di sel K6 menjadi sel M6. Jadi seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian 4.2.13. Di sini kita akan mempelajari cara membuat angka berurutan ya, tanpa mengetikkan secara manual. Jadi misalnya kita ingin membuat nomor urut 1 sampai 10 misal.
Jadi kita tidak perlu mengetikkannya manual seperti ini agar tidak membuang-buang waktu ya. Misal saya ketikkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ini akan membuang-buang waktu ya. Karena jika kita punya data banyak hingga ribuan bahkan jutaan, ini akan cukup memakan banyak waktu. Jadi bagaimana caranya supaya angka berurutan ini bisa dibuat secara otomatis? Teman-teman bisa ketikkan seperti ini. Misal saya akan mulai dari angka 1. Kemudian kita pindah lagi ke sel yang di bawahnya. Ketikkan angka 2. Nah, setelah itu teman-teman bisa blok 2 sel ini. Sel yang dimana isi datanya 1 dan 2 di blok. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada gambar kotak kecil ya. Di pojok kanan bawah. Teman-teman arahkan kursor teman-teman ke bagian itu, kemudian nanti simbol kursor teman-teman akan berubah menjadi tanda plus ya. Di sini teman-teman bisa klik kiri, teman-teman tahan, kemudian di drag hingga sini ketemu angka 10 ya. Kalau misalnya teman-teman mau buat hingga angka 10. Tapi kalau teman-teman mau melebihkan, teman-teman bisa drop lagi hingga sesuai dengan angka yang teman-teman inginkan. Setelah itu teman-teman bisa lepas seperti ini. Maka akan jadi seperti ini ya, berurutan dari angka 1 hingga 15 tanpa mengetikkannya secara manual. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita masuk lagi ke materi berikutnya di bagian 4.2.14. Di sini kita akan belajar cara menggunakan rumus dan fungsi. Jadi di Microsoft Excel ada beberapa rumus yang biasa kita gunakan. Saya akan catat di notepad ini. Yang pertama, untuk melakukan perhitungan penjumlahan, teman-teman bisa menggunakan simbol plus ya. Seperti ini, simbol plus. Ini untuk melakukan perhitungan penjumlahan. Penjumlahan ya. Penjumlahan seperti ini. Kemudian ada simbol minus seperti ini. Jadi simbol minus di sini teman-teman bisa lakukan untuk perhitungan pengurangan ya. Pengurangan. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke simbol berikutnya, ada simbol asterisk atau bintang seperti ini. Asterisk. Simbol ini digunakan untuk melakukan perhitungan perkalian ya, jika di Microsoft Excel perkalian. Kemudian ada simbol atau tanda solidus atau slash seperti ini. Jadi tanda slash ini digunakan untuk melakukan perhitungan pembagian ya. Pembagian. Kemudian yang terakhir, operator yang terakhir ada operator menggunakan tanda circumflex ya. Circumflex asan seperti ini. Di mana simbol ini nanti teman-teman gunakan untuk melakukan perhitungan perpangkatan. Perpangkatan, oke. Jadi ada 5 simbol. Dan 5 simbol ini kita akan coba gunakan satu-satu ya. Kita akan coba. Kita langsung ke Microsoft Excel-nya. Misal di sini di sel D3 saya menuliskan data 10 ya. Kemudian di sel E3 saya menuliskan data 25. Nah, nanti di sini yang pertama kita akan coba tanda atau simbol plus ya yang tadi. Kita akan coba menambahkan data dari sel D3 dengan sel E3. Jadi caranya itu teman-teman bisa ketik sama dengan, kemudian teman-teman bisa klik selnya yang ingin dijumlahkan, misal D3. Teman-teman ketikkan simbol plus tadi untuk penjumlahan, kemudian teman-teman klik lagi sel E3. Jadi di sini maksud rumus ini, sel D3
ditambah dengan sel E3. Kemudian hasilnya akan ditaruh di sel G3 ya, seperti ini. Nah, jadi ini hasil penjumlahannya. Kemudian kita lihat lagi ada operator apa? Di sini ada operator pengurangan. Kita akan coba juga. Di sini untuk pengurangan, misal teman-teman bisa ketikkan lagi sama dengan untuk rumusnya. Kemudian klik sel D3 di sini. Setelah diklik sel D3, kita kurangi, beri tanda minus, kita kurangi dengan sel E3 ya. Ini. Kemudian teman-teman bisa enter, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Kita lanjut lagi ke operator selanjutnya. Di sini ada operator perkalian. Kita akan coba. Misal kita akan kalikan lagi sel D3 dengan sel E25. Jadi caranya sama. Teman-teman bisa ketikkan di formula barnya sama dengan, kemudian klik sel D3. Kita gunakan tanda atau simbol asterik untuk perkalian. Kemudian kita klik sel E3. Kemudian teman-teman bisa enter, maka hasil perkaliannya akan tampil ya, muncul seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi, kita lanjut operator pembagian. Jadi caranya juga sama, teman-teman bisa ketikkan di formula barnya sama dengan, kemudian kita klik sel D3, kemudian untuk pembagian kita menggunakan simbol slash, dan kita klik lagi sel E3 ya. Kemudian teman-teman bisa enter, maka hasil pembagiannya akan keluar ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi menggunakan operator terakhir di sini, yaitu operator perpangkatan menggunakan simbol circumflex ya. Kita coba ketikin di formula barnya lagi sama dengan, kemudian klik D3 10, kita pangkatkan dengan sama dengan misal D3 10, kita pangkatkan 3, 10 pangkat 3, maka hasilnya akan keluar 1000 ya. Jadi seperti itu untuk operator di Microsoft Excel. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu materi tentang cara menggunakan fungsi ya. Jadi di Microsoft Excel teman-teman akan tahu nanti jika ada 6 fungsi ya yang biasa digunakan. Yang umum digunakan ada 6 fungsi. Yang pertama fungsi count di sini. Jadi fungsi count ini digunakan untuk menghitung banyak data ya dalam suatu range. Kemudian ada fungsi average seperti ini. Ini nanti akan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dalam suatu range. Kemudian ada fungsi max. Ini digunakan untuk menentukan nilai tertinggi ya dalam suatu range. Kemudian ada fungsi min. Nah, ini sebaliknya dari fungsi max ya, dimana fungsi min ini nanti akan digunakan untuk menampilkan nilai terkecil dari suatu range. Kemudian ada lagi fungsi sum, dimana fungsi sum ini nanti akan digunakan untuk menjumlahkan data dalam ring tertentu ya. Kemudian yang terakhir ada fungsi round, dimana fungsi round ini akan kita gunakan nanti untuk angka pecahan, dimana angka pecahan tersebut misalkan ingin kita bulatkan ya. Jadi seperti itu. Kita akan mencoba, kita kembali lagi ke Microsoft Excel-nya. Kita akan coba yang count dulu. Misal kita ketikkan sama dengan di sini, kemudian count. Kemudian count, setelah itu kita bisa blok range-nya seperti ini. Kemudian tinggal kita enter. Nah, di sini fungsi count ini terlihat akan tampil hasilnya 5 ya. Jadi di sini kan yang kita blok tadi ada 5 data, 1 2 3 4 5. Ada 5 jumlah data. Kemudian kita akan lanjut lagi
kita lanjut lagi ke fungsi average, di mana fungsi average ini untuk menentukan rata-rata dari suatu ring. Jadi caranya teman-teman bisa ketikkan sama dengan, kemudian ditulis average seperti ini. Kemudian kita bisa blok ring yang kita ingin tentukan rata-ratanya. Kemudian tinggal teman-teman enter. Setelah itu kita lanjut lagi ke fungsi berikutnya, di mana ada fungsi max. Nah, di fungsi max ini kita akan mencoba. Jadi caranya sama dengan, kemudian kita tulis max seperti ini. Kemudian kita blok lagi ring yang ingin kita tentukan nilai maksimalnya. Kemudian tinggal kita enter ya. Jadi nilai maksimalnya tampil seperti ini. Kemudian kita coba lagi fungsi berikutnya, ada fungsi min. Kita tulis sama dengan, kemudian ketikkan min. Setelah itu di sini kita akan blok lagi, blok seperti ini. Kemudian kita enter, maka nilai terkecil akan muncul seperti ini. Jadi nilai terkecil di sini adalah min 15 ya. Ini jika menggunakan fungsi min. Kemudian kita lanjut lagi ke fungsi sum, di mana kita akan menjumlahkan data sama dengan ketik sum seperti ini. Kemudian kita bisa blok lagi data yang ingin kita jumlahkan. Tinggal di enter, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Dan kita akan coba fungsi yang terakhir di sini ada fungsi round ya, untuk membulatkan angka pecahan. Misalnya di sini kita lihat ada angka pecahan 1270,4. Kita misalnya akan bulatkan angka ini. Berarti kita ketikkan sama dengan round. Kemudian kita klik selnya, di mana sel data ini berada. Kita klik, kemudian klik koma di sini, spasi 0, di mana 0 di sini maksudnya jumlah angka di belakang koma. Jadi misalnya kan saya ingin menghilangkan angka di belakang koma. Jadi di sini teman-teman bisa ketik 0, kemudian tinggal di enter. Nah, jadi teman-teman lihat hasilnya seperti ini. Angka di sini sudah dibulatkan ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya ya. Oke.